baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Bunda harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kita akan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu GKI Ebenezer 751 Rider. Oke, sebelum lanjut, Bunda mau ingatkan buat adik-adik yang ada di rumah supaya ketika beribadah duduklah dengan sopan, ketika bernyanyi kalian ikut bernyanyi dan beribadahlah dengan baik supaya ibadah ini boleh kalian dapat berkat yang luar biasa. Oke, kita mau mulai ibadahnya. Bunda undang semuanya untuk berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama bagi Yesus kita juga. Oke, semuanya berdiri. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bagi Yesus kita juga suka rajin bekerja. Kita tak terlalu muda bagi kerajaannya. Sampai kini Yesus masih ada hadir di zaman. Dan begitu perintah kasih bukan perintah yang berat. Ya, masih memuji Tuhan? Ya, semuanya masih berdiri ya. Kita mau menyanyi lagu yang ada gerakannya. Karena masih pagi berarti kita harus semangat. Oke, semuanya berdiri. Kita mau menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, luar biasa ya. Adik-adik, sebelum kita mau lanjut, kita punya puji-pujian, kita mau berdoa dulu. Lipatlah tanganku, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama-sama, walaupun kami di rumah, kami boleh mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sudah amin. Semuanya Bunda undang untuk berdiri. Kita mau menyanyi satu lagu lagi yang ada gerakannya. Di sini senang, di sana senang. Ya, sudah siap? Semuanya berdiri. Kita Bunda hitung dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Silakan duduk. Ya, silakan duduk semuanya. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Nah, kalau kita mau dengar firman Tuhan, kira-kira harus bagaimana
Duduklah dengan manis dan sopan. Ya, kali ini akan membawa firman Tuhan untuk kita adalah Kakak Nirmala. Sebelum Kakak Nirmala mengambil bagian, kita mau menyanyi dulu bersama-sama. Baca kitab suci. Ya, bisa toh? Ya, dalam keadaan duduk saja. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Kakak Nirmala dipersilakan. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi semua. Kembali lagi sama Kakak Nirmala. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Oke, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Dalam sikap berdoa yang baik, kita berdoa 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Kau di pagi hari ini Kau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang baru. Dan saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati agar firman yang akan didengar oleh anak-anak ini bisa menjadi berkat buat anak-anak dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga hamba yang akan membawakan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita akan membacakan firman Tuhan. Adik-adik semua pegang Alkitabnya. Buka dalam Filipi perjanjian lama atau baru ya. Filipi perjanjian baru. Nah, Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Adik-adik sudah mendapatkannya. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Perikopnya nasihat-nasihat terakhir. Perikop atau judulnya itu nasihat-nasihat terakhir. Kita baca sama-sama ya. Udah hitung 1, 2, 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya, kakak ada bawa gambar. Ini gambar apa ya? Adik-adik tahu ini gambar apa? Ini gambar hewan apa? Tahu. India, benar. Ini gambar lalat. Nah, kemudian ada lagi. Ini gambar apa ya? Lebah. Ya, benar. Ini gambar lebah. Nah, sekarang adik-adik sudah lihat toh gambar lalat dan gambar lebah. Nah, Bunda mau tanya, mengapa lebah lebih cepat menemukan bunga? Nah, ini ada gambar, ini lebah cepat menemukan bunga. Dan mengapa lalat cepat menemukan kotoran? Ih,
banyak. Ini lalat ini ada pokoknya rombongan-rombongan ini cari kotoran dimakan. Terus mengapa kalau yang lebah ini dia cepat menemukan bunga, terus kalau mengapa lalat cepat menemukan kotoran? Kenapa ya? Ada yang tahu? Nah, ya karena mata lebah dibuat hanya untuk menemukan bunga yang bagus-bagus, yang indah-indah. Sedangkan mata lalat dibuat khusus untuk menemukan kotoran. Jadi adik-adik lihat biasa lalat itu ada di tempat-tempat sampah, di kotoran-kotoran. Matanya hanya untuk menemukan itu, kotoran-kotoran itu. Nah, mengapa juga demikian? Mengapa lalat matanya lebah hanya untuk menemukan bunga? Terus kenapa matanya lalat untuk menemukan kotoran nih? Sedangkan kita manusia mata kita bisa temukan semua. Nah, di dalam pikiran lebah hanyalah madu saja. Jadi dalam pikirannya lebah madu. Di mana madu? Jadi cari bunga. Kalau lalat pikirannya kotoran, makananku di situ sudah mana ya kotoran, cari tempat sampah, cari tempat-tempat kotor. Karena di situ pikirannya hanya di situ saja, di kotoran itu saja. Tidak ada yang lain, hanya itu lalat semua rombongan. Apalagi kalau biasa kalian lihat mama-mama kita di rumah atau mas-mas ikan, kalau potong-potong ikan, amis-amisnya itu pasti lalat datang. Karena pikirannya kotoran, bau amis, cari semua itu mereka punya makanan. Nah, maka susah bagi lebah untuk menemukan kotoran. Kan pikiran lebah hanya madu. Kalau lalat kan pikirannya hanya kotoran. Jadi kalau lalat juga susah untuk menemukan bunga. Dia hanya fokus di kotoran. Begitu juga sebaliknya lebah, hanya fokus di bunga, tidak mau cari-cari kotoran lagi. Nah, apa hasil akhirnya ya? Hasil akhirnya bagaimana? Lebah kaya akan madu yang sangat bermanfaat. Biasa adik-adik minum madu toh, atau biasa nonton film lihat, sekumpulan lebah sudah bikin madu, sudah menghasilkan madu yang enak yang dikonsumsi buat orang-orang, baru bermanfaat, itu sehat buat kita. Tapi lalat kaya akan kuman, penyakit. Apalagi kalau lalat kan fokus di kotoran. Kalau dia datang masuk di kita punya rumah, kita lagi makan, lalat itu datang hinggap di makanan, dia sudah sebar kuman, dia sudah sebar penyakit. Itu bahkan nanti ada putih-putih kotorannya, telurnya itu sangat jorok dan itu sangat membawa penyakit buat kita kalau kita makan. Jadi kita harus menghindar dari itu lalat. Karena lalat membawa kuman dan penyakit, sedangkan lebah hasilnya dia bisa membawa madu untuk kita minum, kita jadi sehat, jadi kuat. Nah, adik-adik, apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita lihat. Apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita peroleh. Hidup kita sangat bergantung pada hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita punya hati, pikiran selalu negatif, pikirannya itu hanya pikiran negatif-negatif saja, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak bagus. Nanti hasil akhirnya juga kehidupan kita negatif dan penuh permasalahan. Atau contohnya misalnya kita hanya berpikir teman itu kayaknya dia sombong ya, teman itu kayaknya pelit ya. Padahal kan itu baru kita punya pemikiran negatif.
kita belum tahu sebenarnya dia sifatnya bagaimana, atau kita hanya dengar-dengar dari teman lain, jangan berteman dengan itu, teman itu, dia itu sombong, dia itu pelit, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu contohnya bahwa apa yang kita pikirkan negatif, apa yang hati dan pikiran kita yang selalu negatif, nanti hasil akhirnya itu sebuah kehidupan negatif. Jadinya kita tidak akan berteman sama dia, karena kita sudah berpikiran negatif, padahal sebenarnya dia baik. Bisa jadi dia yang nanti akan tolong kita, bisa jadi orang itu yang nanti akan tolong kita, bisa bantu kita. Kalau hati dan pikiran kita selalu positif, nah maka apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita pikirkan, dan hasil akhirnya adalah kehidupan yang positif yang membawa kebahagiaan. Coba kalau kita pikir yang positif-positif, tidak usah pikir dia kayaknya jahat, tidak usah pikir, nanti jadinya kan kita berteman dengan dia. Tapi kalau kita pikir, saya malas berteman dengan dia ya, dia pengaruh buruk, padahal jadi akhirnya kita tidak ada teman, kita hanya pilih-pilih teman, padahal kita bisa punya teman yang banyak. Atau kita lihat tetangga sebelah atau teman, atau kita punya keluarga dengan kita berpikir dan negatif, padahal sebenarnya mereka baik, nanti hidup kita kan jadinya bermasalah, nanti kita tidak tenang. Kita tidak tenang, tinggal pikir-pikir, aduh kalau saya berteman dengan dia bagaimana, aduh kalau dekat dengan dia bagaimana, langsung sudah hidup ini tidak nyaman, selalu berpikir yang tidak baik, jadi akhirnya kita tidak bahagia. Nanti jadinya kita tinggal jaga jarak jauh dari orang itu, padahal sebenarnya dia tidak masalah buat kita, bisa jadi nanti kan dia yang menolong kita. Jadi itu gunanya kalau kita punya hati dan pikiran selalu positif, pasti akan membawa kita di kehidupan yang bahagia. Nah, pilihan pasti ada di tangan kita. Tidak mungkin Bunda bilang, kamu harus berpikir positif ya, kamu harus berpikir positif. Tidak bisa kan Bunda tidak lihat, kakak tidak lihat kalian di rumah satu-satu bagaimana. Jadi adik-adik harus bisa memilih sendiri ya, harus bisa memilih yang baik-baik, harus bisa berpikir yang positif, harus bisa pilih yang baik-baik saja ya. Nah, ini perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan itu bisa membawa berkat buat orang, bisa membuat orang senang dengan kita, bisa membuat orang yang sedih jadi bahagia. Jadi kita mau belajar dari sekarang ya, untuk bukan hanya kita punya hati dan pikiran yang positif, tapi kita juga punya perkataan juga harus seperti sarang madu, harus manis-manis. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Siap adik-adik, siap persembahannya ya. Persembahan yang mama kasih, yang bapak kasih, yang sudah adik-adik siapkan, orang tua siapkan. Nah, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat pasal Kidung Jemaat 299. Buka Kidung Jemaatnya 299. Kita menyanyi ayat yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita lanjut ke Kidung Jemaat 301 ayat 1. Aku bawa dan berikan. Oke, kita menyanyi pertama bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Lanjut. Aku bawa Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, jadi sekarang kita akan berdoa. Sebelum itu kakak ingatkan lagi, persembahannya seperti biasa nanti kasih ke orang tua kasih ke pengasuh atau majelis yang dekat-dekat rumah, yang di kelompok. Oke, kita akan berdoa semua.
lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami belajar melihat contoh dari lebah dan lalat. Kami harus bisa selalu pikiran dan hati kami harus selalu positif, sehingga kami akan bisa berkata-kata yang baik dan bisa menjadi berkat buat diri sendiri, buat keluarga, buat orang lain. Dan biarlah kehidupan kita bisa menuju ke kehidupan yang bahagia melalui sikap kita dan perkataan kita. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu, kami butuh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa membedakan hal yang baik, hal yang buruk. Kami bisa memilih secara bijak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, apa yang kami punya kami telah berikan semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur ya Bapa. Bapa kami yang di surga, berkati juga kami anak-anak dalam pendidikan ya Bapa, walaupun dalam keadaan corona Tuhan, tapi kami tetap belajar di rumah. Tuhan, Engkau selalu berikan kesehatan, kepintaran kepada kami, sehingga walaupun kami belajar di rumah, tapi kami tidak ketinggalan, kami tetap bisa memahami pelajaran, tugas yang telah diberikan oleh guru-guru. Kami bisa menyelesaikan tugas Tuhan, dan kami bisa memperoleh nilai yang baik, dan kami bisa membanggakan orang tua, terutama Engkau Tuhan. Dan Bapa kami yang di surga, ibadah kami akan selesai Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah di pagi hari ini bisa menjadi berkat bukan hanya buat kami, tapi buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa kami bagikan kepada sesama kami dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah ini. Mari Bunda Titi, kita bergabung, kita akan menutup ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, kita menyanyi lagu Mars Part. Masih ingat kan adik-adik? Jangan lupa ya. Oke, semuanya berdiri, kita menyanyi dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya, ku persembahkan kepadanya. Oke, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Ya, hari ini kita ada di mana Kakak Mala? Hari ini kita ada di Poleo Park. Ya, kalau orang semua kenal dengan taman dari Kabupaten Jayapura. Jangan lupa ke sini ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dah. Baca kitab suci